Jadi ini ada tiga konseli. Di sini ada Nara, ada Dinda, ada Budi. Lalu konselornya di sini yang berperan saya. Jadi mereka bertiga ini masalah yang akan diangkat adalah terkait dengan kedisiplinan saat di sekolah. Gitu. Jadi selamat menyaksikan ya teman-teman. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Pagi, Sus. Selamat pagi. Pagi, Suster. Pagi juga, Dinda. Selamat bergabung ya. Terima kasih, Sus. Apa kabar nih hari ini? Baik, Sus. Kabar baik, Baik, ya? Sus. Oh, Kabar ya. baik, Sus. Oke. Kalian ini satu kelas atau beda-beda kelas? Beda, Sus. Saya beda. kelas 12A. Oh, 12C, Sus. kelas 12. Saya 12, Sus. Oh, Dinda. Oke, baik. Berarti kalian ini belum saling kenal ya satu sama lain? Iya, belum, Belum. Sus. Ya, Belum ya. Sus. Nah, baik. Karena kalian belum saling kenal nih, lebih baik sebelum kita memulai kegiatan kita konseling kelompok hari ini, kita kenalan dulu ya. Kenalan, di sini teman-teman bisa berbagi namanya, nama panjangnya siapa, nama panggilannya siapa, gitu ya, supaya kita semakin akrab. Oke, silakan. Siapa yang mulai? Dari Nara dulu ya. Iya, Sus, boleh. Halo teman-teman, nama lengkap saya Naraswati Putri, biasa dipanggil Nara. Halo, Nar. Halo Nara. Halo, Nara. Ya, saya boleh, Sus, yang kedua. Oh ya, boleh-boleh. Budi. Iya, saya Budi Santoso, biasa dipanggil Budi. 12C saya. Oke. Halo, Halo Budi. Halo, Budi. Halo. Terakhir nih, siapa nih? Saya Dinda. Saya dari kelas 12B. Salam kenal. Halo Dinda. Halo, Halo, Dinda. Baik, Dinda, Nara, dan Budi sudah saling kenal nih. Semoga kedepannya kita bisa lebih akrab ya. Nah, perkenalkan suster sendiri di sini namanya Suster Ana, suster guru BK di sekolah ini. Jadi nanti suster akan membantu kalian selama proses konseling ini dan juga jika kalian menghadapi masalah dalam perjalanan di sekolah, kalian bisa untuk ini ya, bisa untuk konsultasi dengan suster gitu. Suster, kenapa kami bertiga dipanggil untuk bertemu dengan suster? Apakah kami bertiga memiliki masalah, Sus? Bermasalah di sekolah, Sus? Baik. Dinda, Nara, dan Budi. Kan semua orang yang ke ruang BK itu belum tentu punya masalah yang berat atau yang parah gitu ya. Jadi setiap orang juga boleh kok datang ke ruang BK. Di situ kan bisa ditanyakan informasi atau mencari solusi. Nah, jadi menurut suster, kalian dipanggil ke sini itu juga bukan karena suatu masalah yang berat. Lalu ada apa ya, Sus? Ya, begini. Nah, coba nih kita lihat bersama ya, teman-teman. Jadi kalian itu kan, kita di sekolah ini, di setiap sekolah dan dimanapun sekolah itu berada, itu ada namanya tata tertib. Tata tertib yang berlaku. Nah, itu berlaku untuk baik untuk siswa, untuk para pendidik maupun staf yang ada. Nah, kita dituntut untuk selalu disiplin. Nah, menurut kalian nih bertiga nih, pada akhir-akhir ini atau minggu-minggu terakhir ini, apakah kalian dalam hal kedisiplinan terhadap tata tertib itu sudah dijalankan dengan baik atau bagaimana? Sepertinya saya masih kurang disiplin, Sus, akhir-akhir ini. Saya juga sepertinya, ya begitu, Sus, kurang disiplin. Saya juga sama, Sus. Saya juga kurang disiplin, Sus. Nah, dengar dari nada kalian ngomong aja, suster sudah melihat bahwa
ternyata mungkin kalian punya sesuatu masalah di sini. Tapi kalian jangan khawatir. Konseling ini dalam kelompok ini kita akan menjaga rahasia. Jadi kalian boleh berbagi masalah, kesulitan yang kalian hadapi di sekolah ini sehingga kedepannya kalian bisa lebih baik gitu. Terima kasih, Sus. Baik, Sus. Terima kasih. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum kalian ke sini nih, kira-kira siapa di antara kalian, di antara Budi, Nares, atau Dinda yang sudah pernah ke ruang BK, entah dipanggil atau karena kebutuhan sendiri? Saya sudah pernah, Sus. Kapan itu? Lalu ada apa? Kenapa? Waktu itu saya pas kelas 1 saya dipanggil, Sus, karena saya sering terlambat sekolah. Nah, ketika kamu dipanggil ke ruang BK itu, kira-kira guru BK-nya ngapain sih? Ya nggak diapa-apain sih, Sus. Paling cuma ditanya-tanya aja. Jadi cuma ditanya gitu ya, terkait dengan masalah kamu gitu ya? Iya, betul, Sus. Oke. Nah, selain Nara nih, apakah Budi dan Dinda juga sudah pernah ke ruang BK atau dipanggil guru BK gitu? Saya belum, Sus. Saya juga belum, Sus. Jadi belum ya. Berarti ini pertama kali ya kalian ke sini? Iya. Oke, baik ya. Supaya kalian tidak salah paham, tidak terlalu canggung dengan situasi kita konseling nanti, Suster akan menjelaskan sedikit terkait dengan konseling. Di sini kita akan membuat namanya konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini bertujuan untuk membantu para siswa, secara khusus mereka yang memiliki masalah gitu ya, untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi terkait dengan ya pendidikannya gitu ya, kedisiplinan dan lain-lain. Lalu pada akhirnya hasil dari konseling ini itu akan berjalan dengan baik atau tidak itu tergantung dari kalian. Semua pada pilihan kalian yang terakhir. Nah, selain itu dalam konseling baik konseling kelompok maupun konseling individu itu menjunjung tinggi nilai kerahasiaan gitu. Jadi kalian jangan takut untuk menceritakan apa yang menjadi pergumulan kalian. Kemudian keterbukaan dan kesukarelaan dari diri kalian. Jadi kalian rela mau berbagi tanpa ada tekanan apapun gitu ya. Nah, sejauh ini apakah kalian sudah lebih paham mengenai konseling? Ya, sedikit, Sus. Iya, Sus. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih, sebelum jalan panjang gitu, apakah Budi, Nara dan Dinda bersedia untuk mengikuti konseling kita? Ya, Sus, saya bersedia. Ya, Sus, saya juga bersedia. Ya, saya bersedia, Sus. Terima kasih ya untuk kesediaan kalian sudah mau mengikuti konseling ini. Nah, dalam konseling ini memang ada beberapa kesepakatan. Jadi nanti suster akan menyebutkan jika kalian setuju dengan kesepakatan ini akan kita gunakan selama konseling ini. Tapi kalau memang suster saya kurang setuju, itu bisa kalian ajukan juga ya. Bisa sampaikan kepada kita semua di sini. Jadi di sini ada beberapa kesepakatan yang akan kita sepakati bersama, yaitu selama proses konseling diharapkan tidak meninggalkan ruang maupun Zoom ini ya, sehingga kita bisa bersama-sama melihat, oh ya ternyata masalah temanku begini gitu. Jadi kita tetap hadir bersama. Lalu suster juga mengharapkan baik teman-teman maupun juga suster di sini kita selama proses tidak menggunakan handphone gitu ya, sehingga tidak ada komunikasi yang lain gitu. Kita fokus sama persoalan kita di sini aja gitu. Kemudian saat teman berbicara jangan ada yang menyela gitu ya, sehingga teman-teman bisa saling mendengarkan. Jadi nanti teman yang satu selesai ngomong dulu, baru teman yang satu bisa sambung gitu ya. Lalu mendengarkan aktif. Jadi seluruh diri ada di sini sehingga ketika kamu ingin memberikan sebuah tanggapan kepada teman yang lain juga benar-benar gitu ya. Nanti selain itu kita selama kegiatan konseling ini juga tidak melakukan aktivitas yang lain.
dan mengangkat tangan sebelum berbicara. Jadi ini karena kita on cam, jadi teman-teman bisa angkat tangan aja, nggak apa-apa. Nanti biar terlihat. Itu. Apakah kalian setuju dengan kesepakatan ini? Ya, setuju, Suster. Ya, Ya, setuju, Suster. setuju, Sus. Apa mungkin ada saran dari kalian? Kalau Ingat tidak? saya enggak, Sus. Saya juga tidak, Sus. Oh ya, baik. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman ada yang mau ada kebutuhan ke belakang, silahkan. Tidak, Sus. Nggak ada ya? Ya, Nggak ada ya? Oke ya. Berarti kita bisa lanjut ya konseling kita hari ini ya. ya Baik. boleh, Sus. Oke, baik. Nah, pertemuan kita hari ini, konseling kita ini kita akan berbagi bersama, berdiskusi selama kurang lebih 60 sampai 75 menit. Jika itu memang kita membutuhkan waktu itu. Jadi teman-teman bisa berbagi apa saja yang bisa kalian bagikan di sini terkait dengan masalah yang kalian hadapi. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait dengan kedisiplinan. Gitu ya, teman-teman. Oke, Sus. Terus, Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih, Suster akan meminta kalian masing-masing sejenak merenungkan apa yang menjadi permasalahan kalian selama kurang lebih 1 bulan, 2 bulan terakhir, atau bahkan mungkin 1-2 minggu terakhir ini terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan tata tertib sekolah. Nah, nanti setelah itu silahkan siapa yang ingin berbagi terlebih dahulu, silahkan gitu ya. Atau kita mau dengar duluan nih dari siapa nih? Kayaknya Budi sudah mulai bermenung, kepalanya sudah diangkat-angkat gitu ya. Kita Ya. dengar dari Budi ya. Apa ya? Jadi saya dulu nih, Sus ya. Oke, silakan Budi. Oke. Ya, terkait kedisiplinan, emang saya juga akhir-akhir ini sering nggak masuk sekolah sih, Sus. Ya, bolos lah gitu. Iya. Seringnya itu sudah berapa kali? Akhir-akhir ini sih agak sering sekali sih. Bisa 3 kali dalam seminggu, Sus. Bisa 3 kali. Iya. Lalu kira-kira kalau kamu tidak masuk sekolah gitu, apakah orang tua kamu tahu? Orang tua? Oh ya, tentu tidak, Sus. Mereka nggak tahu, Sus. Kalau mereka tahu, saya bisa domelin sih, Sus. Jadi kamu sampai hari ini pun orang tua tidak tahu perilaku kamu yang sering membolos itu ya? Iya, saya harap mereka juga nggak bakal tahu sih. Oke. Suster mau tanya nih, lanjut. Kira-kira apa sih yang membuat kamu sampai sering bolos? Iya, pada dasarnya saya karena game sih, Sus ya. Jadi kalau bolos tuh saya suka ke warnet sama teman-teman gitu, Sus. Lalu selain itu apa? Ya main aja kerjaan saya. Di rumah pun cuma main pulang sekolah langsung keluar rumah atau ngunci pintu di kamar main game gitu, pergi sama temen gitu, Sus. Lalu orang tua kamu juga tidak tahu ketika kamu di rumah maupun di sekolah itu ngapain aja, nggak tahu? Jadi sih nggak pernah nanya ya. Jadi mereka juga asik sama usaha mereka, urusan mereka masing-masing juga udah sangat sibuk kelihatannya. Jadi ya kurang memperhatikan saya sih. Gitu. Oke, baik. Menurut kamu nih Budi, dari semua tindakan kamu itu, perilaku kamu itu, menurut kamu apakah yang kamu lakukan dengan kayak membolos, main game, lalu jalan-jalan dengan teman-teman, itu membuat kamu merasa bahagia? Oh iya, happy banget saya, Sus. Nongkrong sama teman-teman, main game, nyantai, nggak belajar kan enak, Sus. Tapi kadang juga
ada takut-takutnya sih, takutnya takut nggak lulus gitu, lama lulusnya. Jadi saya lama juga meneruskan usaha orang tua, ya gitu dah. Oke. Jadi dari penjelasan kamu, suster menangkap bahwa kamu itu senang gitu ya, senang dengan situasi bisa pergi kemana-mana dengan teman-teman, hura-hura, bahkan lebih memilih untuk bersama dengan teman main game daripada untuk sekolah. Bahkan dalam seminggu kamu bisa bolos 3 kali gitu ya. Nah, Iya. pun orang tua kamu juga tidak ada yang tahu tentang kebiasaan kamu ini, betul kah? Ya, betul banget. Oke. Kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Budi sudah mau berbagi pengalamannya. Nah, sekarang ini kita mau dengar dari siapa nih? Yang terkait oh ya, baik. Nara, silahkan Nara. Saya dulu ya, Sus. Oke. Kalau saya selama ini juga masih sering membolos, bukan hanya di sekolah aja, tapi saat bimbel juga saya suka membolos, Sus. Lalu? Terus saya juga nggak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi tryout ini. Oke. Baik. Apa saja yang kamu lakukan dengan ketika kamu membolos atau tidak masuk sekolah? Biasanya saya pergi sama teman-teman aja, Sus, ya main kemana gitu, nongkrong. Berarti sama dong dengan ini ya, Budi ya? Ya kurang lebih seperti itu, Sus. Kamu sering pergi dengan teman-teman itu dalam rangka apa nih ceritanya? Main aja, Sus. Main. Karena bagi saya punya banyak teman itu kayak ya lebih baik gitu, Sus, menambah relasi. Apa yang membuat kamu berpikir demikian? Ya, karena jika saya punya banyak teman, saya akan merasa lebih mudah untuk menghadapi ujian. Oh, lebih mudah menghadapi ujian. Maksudnya? Nah, iya, Sus, kan Kak, kalau banyak teman kita bisa saling tukar jawaban. Oh, begitu. Baik. Jadi menurut kamu nih, punya banyak teman, bisa tukar jawaban, apa yang kamu dapatkan dari perilaku kamu? Ya, awalnya saya merasa semua berjalan baik-baik aja ya. Nilai saya juga bagus, itu. Terus, tapi pas tryout kemarin itu nilai saya tiba-tiba yang saya dapat tuh kurang memuaskan gitu, Sus. Lalu apa yang kamu pikirkan lagi? Ya, saya takut jika nanti nilai yang saya akan peroleh terus-terusan seperti itu, saya nggak bisa lulus. Oke, baik. Terima kasih ya Nara untuk cerita dari kamu, dan suster menangkap dan dapat menyimpulkan bahwa kamu sering tidak masuk sekolah, bahkan tidak ikut bimbel. Itu kadang-kadang juga membuat kamu berpandangan bahwa untuk apa sih perlu persiapan menghadapi tryout? Itu tidak perlu persiapan. Yang penting punya banyak teman, lalu bisa tukaran jawaban pas ujian. Itu kah? Iya, betul sekali, Sus. Oke, baik. Terima kasih ya. Kamu sudah mulai berbagi pengalaman kamu dan permasalahan kamu. Sekarang kita dengar dulu ya dari Dinda. Baik, Suster. Terima kasih. Ya. Jadi, permasalahan yang saya alami hampir sama dengan Budi dan Dinda dan Nara. Masalahnya terkait dengan tanggung jawab saya dan kedisiplinan saya, Sus, di sekolah. Kamu bisa cerita lebih jelasnya gimana? Jadi, Sus, selama ini saya juga sering meninggalkan kelas. Saya juga tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Lalu? Ya, saya juga ketika ulangan sering meminta jawaban oleh teman. Jadi meminta teman gitu, jawaban dari teman ya?
Ya, Sus. Apakah ayah kamu atau ibu kamu tahu dengan tindakan kamu ini? Selama ini ayah saya tidak tahu apa yang saya lakukan saat di sekolah. Jadi ayah kamu sama sekali tidak tahu ya? Ya, Sus. Ayah saya tidak tahu. Oke, baik. Kira-kira nih, menurut Dinda, apa sih yang mendasari kamu melakukan semua itu? Selama ini saya merasa sebagai anak kepala sekolah dan saya bisa bebas melakukan apa saja, Sus. Maksud kamu? Iya, Sus. Saya bisa berbuat apa saja karena status ayah saya sebagai kepala sekolah di sekolahan ini, Sus. Oke, baik. Menurut kamu nih, apakah semua sikap kamu ini memberikan sesuatu yang baik bagi kamu atau ya yang hal positif bagi kamu atau tidak? Tidak, Sus. Pengalaman kemarin ketika ulangan, saya mendapatkan nilai yang jelek, Sus. Dan itu membuat saya takut tidak lulus UN nantinya, Sus. Jadi itu yang membuat kamu khawatir ya? Iya, Sus. Saya khawatir tidak bisa lulus UN. Oke, baik. Dinda, dari cerita kamu, suster menangkap bahwa selama ini kamu merasa bahwa sebagai anak dengan status anak kepala sekolah gitu, kamu bisa melakukan apa saja, bebas untuk mau belajar, mau pergi, mau apa, itu terserah kamu. Tapi dengan peristiwa kemarin, ulangan, lalu nilai kamu tuh agak sedikit jelek, dan itu membuat kamu merasa khawatir apakah bisa lulus nanti UN atau tidak. Betulkah demikian? Iya, Suster, betul sekali. Oke, baik. Budi, Nara, dan Dinda sudah menceritakan soal permasalahannya gitu ya. Jadi sekarang suster mau minta nih, kalian masing-masing coba pikirkan saat ini ya, hal yang paling kalian inginkan saat ini itu apa? Nanti silahkan siapa yang mau lebih dulu menyampaikan, bisa angkat tangannya. Oh ya, baik. Saya Dinda, dulu silakan. ya, Suster. Kayaknya Dinda semangat sekali nih mau menyampaikan keinginan. Suster, saya ingin lulus dan melanjutkan ke perguruan tinggi yang saya inginkan, Suster. Oh, jadi itu keinginan terbesar kamu ya? Iya, Suster. Oke. Kira-kira nih menurut Nara dan Budi bagaimana? Kalau saya sama seperti Dinda, saya juga ingin lulus. Selain ingin lulus, terus masuk ke perguruan tinggi, saya juga ingin lulus dengan nilai yang baik. Oke, itu dari Nara ya. Sekarang kalau dari Budi nih, Budi. Saya sih belum ada pikiran buat kuliah ya, Sus ya. Tapi yang penting lulus, nilai saya nggak jelek. Terus saya juga yang paling utama saya baru pengen ini sih, melanjutin usaha orang tua gitu. Belajar pelan-pelan usaha gitu. Jadi begini, Suster. Maksud kami bertiga, kami ingin lulus tepat waktu dengan nilai yang baik dan melanjutkan ke perguruan tinggi, dan Budi melanjutkan usaha orang tua. Benar begitu kan, teman-teman? Iya, benar, Dinda. Ya, begitu. Oke, baik. Sister senang sekali mendengar kalian punya keinginan yang luar biasa ya. Ada yang mau lulus tepat waktu, ya semua anak sekolah pasti pengennya lulus tepat waktu ya. Ya. Lalu dari tadi juga Budi bilang mau meneruskan usaha orang tuanya. Wah, itu semangat yang tinggi gitu ya. Terus Nara dan Dinda juga pengennya masuk ke perguruan tinggi dengan nilai yang baik dan juga bisa masuk perguruan tinggi yang ternama di tempat kita ini ya. Baik, karena kalian sudah menyebutkan semua keinginan kalian, kira-kira nih, hal apa saja yang sudah kalian lakukan selama ya 1 atau 2 minggu terakhir? Oh ya, silakan Budi. Ya, saya boleh yang pertama ya. Ya, Budi silakan. Seminggu ini
sepertinya belum ada sih. Jadi belum ada rencana atau hal yang saya lakukan. Saya masih sering bolos, tiap hari juga masih main game, main-main sama temen, dan iya saya masih merasa malas buat belajar sih, Sus. Oke. Saya mau dengar Dinda, boleh, Sus? Oh iya, boleh. Iya, kamu gimana, Din? Saya juga belum, Sus, karena saya seringkali bolos pada mata pelajaran. Juga jarang mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru, dan saya suka mencontek saat ulangan. Ditambah lagi, saya tidak pernah mengikuti tata tertib di sekolahan, Sus. Kalau kamu, gimana, Nara? Kalau saya sama juga seperti Dinda dan Budi, di mana saya juga masih suka membolos sekolah. Terus kalau ujian masih suka kerjasama sama teman, serta saat mengikuti pelajaran tuh kurang serius. Oke, baik. Jadi kalian masih perlu berjuang gitu ya ke depannya ya. Nah, kira-kira nih menurut kalian kalian bertiga, jika kalian masih terus-menerus buat ya sering bolos, sering ya tidak mengikuti tata tertib, main game lebih banyak, kira-kira hal apa yang akan terjadi dengan kalian di kemudian hari? Pastinya kami tidak akan lulus, Sus. Ya juga sih ya, pengennya ngurusin orang tua nilai bagus tapi masih bolos. Pastinya saya dan teman-teman juga kayaknya sepertinya susah buat lulus. Gitu. Nah, selain nggak lulus juga kami juga tidak dapat masuk ke perguruan tinggi yang kami inginkan. Oke, baik. Dari penyampaian kalian, Suster melihat bahwa itu konsekuensinya ketika kalian masih tetap dengan perilaku kalian yang lama. Ya. Nah, baik sekarang kalian sudah tahu nih semua kalau kalian masih sering bolos, masih sering malas gitu, maka yang terjadi ya kalian pasti tidak akan lulus gitu. Ya. Apakah ada hal yang ingin kalian perbaiki agar tidak terjadi hal yang kalian takuti tadi itu? Dari siapa nih dulu? Budi ya? Budi kayaknya mulai berpikir nih. Ya, setidaknya saya mungkin pengen kurang-kurangin lah ya main gamenya. Ya, itu sih yang paling utama biar saya fokus belajar di kelas. Tapi kelihatannya sulit banget tuh, susah. Sulit ya. Tapi kalau kamu punya semangat pasti bisa, gitu ya. Begitu, Sus. Oke, mantap. Aduh, oke. Apa nih berikut? Ya, silakan Nara. Kalau saya cukup menyesali tindakan saya, sehingga setelah ini mungkin saya ingin mengikuti bimbel dengan rajin, karena kan udah bayar mahal-mahal ya, sayang kalau nggak diikuti dengan baik. Terus pengen mengejar ketertinggalan pelajaran yang kemarin-kemarin saya sempat membolos, terus agar nilai yang saya dapat lebih maksimal lagi. Oke, baik. Kita dengar dari Dinda dulu ya. Sekarang saya menjadi sadar bahwa jabatan ayah saya bukanlah jaminan saya untuk mendapatkan nilai yang bagus dan lulus UN. Sehingga saya tidak menjamin saya dapat memasuki perguruan tinggi yang saya inginkan. Oke, baik. Terima kasih atas keterbukaan kalian. Barusan juga Suster mendengar kata-kata yang luar biasa, karena kalian mulai ada rasa penyesalan. Menyesal dengan semua tindakan yang sudah kalian buat. Ada juga yang mulai sadar bahwa oh ternyata perilaku lama saya itu tidak membantu saya mencapai keinginan saya untuk lulus, untuk bisa meneruskan usaha,
lalu untuk bisa masuk perguruan tinggi. Tapi suster yakin kalian punya semangat yang luar biasa, kalian mau berubah gitu ya. Dan tanpa kalian sadari, perkataan yang baru saja kalian sampaikan itu sebenarnya penting untuk sebagai langkah awal ya, sebagai langkah awal kalian untuk maju gitu. Terima kasih, Sus. Oke. Terima kasih, Suster. Oke, Terima kasih Sus sudah membantu kami. baik, oke. Nah, baiklah. Nah, ini kan kita sudah saling berbagi cerita, menyampaikan isi hati, lalu permasalahan yang kalian alami, lalu juga kalian sudah menyampaikan keinginan kalian, gitu ya. Sekarang suster ingin minta kalian untuk menyiapkan alat tulis, kertas dan pulpen yang ada. Terus kalian coba kita diam sejenak. Nanti teman-teman silakan menuliskan. Kalian bisa mencoba membuat daftar rencana apa yang akan kalian lakukan, terutama untuk 1 minggu ke depan. Mulai dari mungkin hari ini atau besok atau kapan gitu ya. Pokoknya 1 minggu ke depan. Nanti kita akan membuat daftar rencananya. Sekiranya yang akan dilaksanakan apa. Yang dilaksanakan itu ya sejauh dengan kemampuan kalian. Jadi tidak yang tinggi-tinggi dulu, yang bisa kalian capai sesuai dengan kemampuan kalian dan tidak dipaksakan gitu. Contohnya mungkin ya saya harus bangun jam 4 pagi, ya nggak mungkin kan. Biasanya bangun jam setengah 7 gitu kan. Nah sekarang mungkin buat yang ini dulu, yang biasa, ya mungkin saya bangunnya ya setengah 6 gitu. Atau jam 5:15. Nah, itu yang lebih ringan dulu, sehingga tidak memaksakan diri kalian juga, dan kalian juga tidak tertekan. Tapi itu benar-benar keluar dari diri kalian. Jadi, nanti diharapkan rencana yang kalian tulis ini benar-benar efektif dan dapat dilaksanakan 1 minggu ke depan. Gitu ya. Jadi, kita akan hening sejenak, sekitar 5-7 menit. Silakan Dinda, Budi, dan Nara menuliskan apa yang ingin kalian buat. Planning gitu, Sus ya? Seperti planning. Ya, betul, planning. Oke. Baik, Sus. Oke. Suster, ini sesuai dengan kemampuan kita kan, Sus? Ya, kemampuan masing-masing ya. Jadi jangan dipaksakan ya, Dinda. Oke, ya. Nanti setelah kalian menuliskan daftar rencananya kalian selama 1 minggu, kita bisa berbagi lagi di kelompok sehingga ternyata punya temanku juga baik gitu. Saya bisa terapkan dalam rencana saya. Gitu ya. Oke. Ya, silakan ya kalian menuliskan. Beberapa dulu boleh, Sus ya? Ya, beberapa dulu yang ingin kalian capai ya. Oke. Nanti kalau yang sudah selesai bisa ini ya, sampaikan di kelompok ini. Apakah ada yang sudah selesai? Dikit lagi, Sus. Oh ya, oke.
Bagaimana? Ada yang sudah? Sudah? Bentar lagi, Sus. Oh, kelihatannya serius sekali ya. Iya. Sudah. Nara kelihatannya udah siap ya. Sudah nih, Sus. Ah ya. Nanti Budi sambil Dinda selesaikan, kita dengar dari Nara ya. Oke, Yes. silakan Nara. Jadi begini, Suster dan teman-teman, rencana saya ke depannya, mulai dari malam ini, mungkin saya akan buka buku matematika, karena itu pelajaran yang paling saya nggak bisa, jadi saya mulai coba mempelajarinya ulang untuk memahaminya lagi. Terus saya juga akan membuat jadwal harian untuk belajar tiap malam agar belajar secara rutin. Nah, terus berhubung saya ikut bimbel juga, saya juga akan mulai mencatat pelajaran yang saya dapat di tempat bimbel, sehingga saat di rumah saya bisa mempelajarinya ulang sehingga lebih paham akan materinya. Gitu, Suster. Wah, luar biasa nih. Jadi malam ini sudah mau langsung belajar ya. Suster juga melihat dari wajah kamu tuh sudah kelihatan nih, semangatnya tinggi. Gimana nih tanggapan dari Dinda sama Budi? Bagus banget ya, Sus ya. Planningnya Nara. Iya. Iya, Sus. Bagus, Sus. Oke. Nah, tadi kita udah dengar nih dari Nara. Sekarang kita dengar dulu nih dari siapa nih yang berikutnya. Saya boleh, Sus? Oke, boleh Budi. Ya. Paling utama sih saya pengen buat jadwal pribadi, jadwal belajar gitu, Sus. Ya, saya kan nggak teratur sekali ya belajarnya kan. Ya, malahan saya juga jarang belajar sih sebenarnya. Jadi pengen lebih disiplin sih dalam belajar. Kedua, saya pengen ya itu pelan-pelan berhenti main game sih. Kurang-kurangin. Setidaknya sampai UN nanti saya mau coba nggak sama sekali main game. Begitu, Sus. Jadi jangan dipaksakan ya. Jadi ya perlahan-lahan ya. Iya, begitu. Yang ketiga, saya baru aja buat sih. Tadi dengar Nara tuh kedengarannya bimbel gitu ya, last day ya. Itu sepertinya ide bagus sih, Sus. Mungkin saya juga akan ikut, karena belajar di sekolah itu emang kurang sih sejujurnya. Gitu, Sus. Jadi biar dapat pelajaran tambahan aja. Iya. Oke, mantap Budi. Ya. Tadi Suster lihat kayaknya kamu semangat sekali nih sampai mau sama sekali nggak main game ya. Luar biasa itu semangatnya. Dan itu kamu berani punya rencana demikian. Meskipun ya pasti sulit lah gitu ya merubah kebiasaan. Tapi Suster yakin kamu pasti akan baik-baik dan pasti bisa melakukan itu. Jadi nanti kalau kamu sudah siap dan malam ini kamu benar-benar melakukan apa yang sudah kamu tulis itu, bahwa nanti saya tidak akan main game, besok kamu bisa ketemu dengan Suster di sekolah gitu ya, di ruangan, supaya Suster pasti punya hadiah untuk kamu. Bukan hanya untuk Budi nih ceritanya, kalau Dinda sama Nara juga punya sudah berani melakukan perubahan, maka Suster akan memberikan hadiah untuk kalian. Hadiahnya apa nih, Sus? Ada deh, rahasia. Yang penting datang dan buktikan semangat kalian. Oke? Okay? Siap, Suster. Siap, Suster. Thank you, Sus. Oke, baik. Sekarang kita dengar yang terakhir nih dari Dinda.
Baik, suster. Karena saya sering membolos, mulai besok saya sudah membulatkan hati saya untuk bangun 40 menit lebih awal. Saya perkirakan persiapan sekolah dan waktu perjalanan ke sekolah kira-kira 30 menit. Jadi sekitar 5-10 menit saya sudah ada di sekolahan, Sus. Saya juga akan menyusun jadwal belajar dan mulai belajar nanti malam karena besok lusa saya akan ada ulangan harian fisika. Oke, gimana nih tanggapan dari teman-teman? Ya, jadi nggak bakal telat lagi ya, Dinda ya. Ya, Iya. mungkin Iya. kalian juga bisa saling ini loh, saling ayo bangun gitu ya. Atau jangan lupa besok pagi ada apa gitu kan. Kalian karena kalian satu kelompok ceritanya ya. Oh iya, nanti Yes, saya yes. chat saya. Baik, dari apa ya penyampaian kalian terkait planningnya, rencananya, suster senang karena kalian sudah berupaya untuk menyusun dengan baik. Tadi juga suster dengar ada yang punya yang kesamaan. Yang pertama itu membuat jadwal belajar pribadi ya. Jadi kalian juga bisa saling mensupport di sini sehingga planning kalian terkait dengan membuat jadwal itu benar-benar gitu. Lalu suster juga dengar kalian sudah ada yang mau rencana bangun pagi sehingga tidak telat masuk sekolah gitu ya. Dan itu luar biasa. Suster melihat bahwa kalian sudah mulai semangat nih ceritanya. Nah, namun suster ingin bertanya nih, semangatnya jangan hanya di kertas gitu ya, tapi kalian juga harus punya bukti nih supaya itu benar-benar mendorong kalian untuk sebuah perubahan. Kira-kira nih, bukti apa yang akan kalian tunjukkan, yang akan kalian lakukan setelah ini? Menurut saya ya, Sus, Hmm. saya akan membuat catatan kehadiran setiap kali mengikuti pelajaran dan meminta tanda tangan guru yang bersangkutan, Sus. Nah, iya, saya juga deh, Sus, kayak saya akan melakukan seperti Dinda. Ide bagus ya. Saya juga kayaknya kayak begitu sih, Sus. Jadi akan membuat buku catatan yang membantu mengontrol aktivitas belajar kalian ya. Ya. Ya, Iya, Sus. Betul sekali. Oke, baik. Karena kalian kan sudah mau buat buku kontrol kegiatan, aktivitas belajar. Menurut kalian nih, kan konseling kita bukan hanya berakhir hari ini. Kedepannya juga masih bisa kita berjumpa. Menurut kalian, kira-kira kapan kita bisa bersama, berkumpul lagi, melalui Zoom atau melalui kita pertemuan di sekolah gitu, dengan suster. Jadi mengevaluasi apa yang sudah kalian lakukan, terutama sepanjang minggu nanti. Kira-kira kapan nih? Kamis? Kalian bisa saling chat di ini dulu, di room ini, room chatnya, lalu bisa berbagi. Ya. Bentar ya, Sus. Oke. Kalian Sus, bisa pilih satu hari ya yang tepat gitu, yang dimana kalian semua sudah bisa selesai aktivitas belajar. iya, Sus. Barusan kami juga udah yang disuruh suster. Kami sepakat jadinya, Sus, Jumat. Hari Jumat. Iya. Iya, Jadi Sus. setelah pelajaran terakhir, ntar kita ke ruang BK atau kita hubungi suster. Kita mau evaluasi bareng-bareng setiap minggunya, gitu, Sus. Jadi setiap minggu ya, setiap hari Jumat. Iya. Betul, Sus. Setelah pelajaran terakhir ya, Sus ya. Oh iya, baik. Oke, suster akan senang sekali menunggu kedatangan kalian dan juga bisa mendengarkan informasi serta melihat perkembangan kalian selama seminggu. Ya, terima kasih, Sus. Terima kasih, Sus. Dan nanti kalau kita dan nanti kalau kita sudah mulai aktif masuk sekolah seperti dulu, suster akan menjadi guru yang pertama
menerima kalian di gerbang. Oh, Oke. mantap. Nah, sebelum konseling ini kita berakhiri ya. Gimana nih perasaan kalian? Karena suster lihat wajahnya itu yang tadi agak terbebani, sekarang mulai agak rileks ya. Kira-kira nih perasaan kalian yang muncul apa nih? Oh ya, silahkan Budi. Ya, saya lega, Sus. Hmm. Habis cerita, saya juga jadi sadar sih, Sus ya. Hmm. Apa yang saya pengenin ternyata selama ini saya belum berbuat apa-apa untuk mencapai itu gitu. Hmm. Jadi belum ada langkah maju yang saya lakukan untuk mencapai keinginan saya. Hmm. Terus setelah kenalan sama teman-teman, terutama 2 cewek baru ini, saya senang sekali, Sus. Ada Dinda, saya juga baru tahu dia anak kepala sekolah kan. Oh, Setelah gitu, Sus. oke. Oke, ya. Mantap. Semangat ya. Thank you, Sus. Ya. Siapa nih selanjutnya? Ayah, Nara silahkan. Kalau saya juga senang Sus, sedikit lega juga. Terus kekhawatiran saya tentang kelulusan nanti juga lumayan hilang gitu, karena saya yakin kalau saya bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Terus pagi ngelihat semangat dari teman-teman yang lain juga, sehingga saya juga ikut semangat kalau kita tuh bisa gitu Sus. Terus juga saya juga senang bisa menambah kenalan baru, bisa kenal Budi dan Dinda gitu. Oke, terima kasih ya Nara. Sekarang si Dinda. Dinda silakan. Saya sekarang merasa lebih tenang, Sus dan teman-teman. Dan saya juga senang bisa mendapatkan teman-teman baru seperti Nara dan Budi. Oke. Suster juga senang nih karena bisa berjumpa dengan kalian, terus mendengarkan kisah kalian, lalu kalian mau terbuka dengan situasi kalian saat ini, serta kalian mau apa ya? Saya mau berbagi gitu dan berusaha, walaupun ini belum dibuat ya. Tapi suster melihat bahwa kalian sudah ada satu langkah ke depan gitu. Baik. Apa ya, terima kasih juga karena kalian sudah mau apa ya, saling bercerita, berbagi pengalaman, lalu percaya semoga keakraban kita ini bukan hanya saat konseling ini aja gitu ya, tapi juga setelah keluar dari konseling ini kalian juga tetap membangun komunikasi baik di antara kalian maupun dengan suster, sehingga kita bisa saling membagi, menguatkan, meminta saran, pendapat dari teman-teman gitu ya. Jadi jika kalian butuh pendapat, saran dari suster juga, silahkan. Kalian bisa telepon, bisa chat dengan suster, atau bisa langsung ketemu dengan suster. Jadi ruangan suster maupun ya suster punya waktu untuk kalian sejauh kalian membutuhkan itu. Jadi suster merasa terima kasih dan mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau berbagi dan menaruh rasa percaya itu di antara kita. Nah, mungkin ada yang masih ingin disampaikan? Kalau dari saya cukup sih Sus. Oke. Saya juga cukup, Sus. Cukup ya. Kalau Budi nih. Bebas. Ini Sus, cerita lagi ke suster bisa berarti gitu ya? Boleh. Oke. Itu suster kira-kira kosongnya kapan nih? Gitu kan. Suster kosongnya, nanti suster kasih info ya. Oh, begitu, Sus. Kapan waktunya kamu bisa menghubungi suster. Dinda dan Nara juga nggak apa-apa. Kalau pengen chat atau mau telepon juga boleh. Ya, baik suster. Kasih ya, Sus. Ya, sama-sama. Baik, Nara, Budi, dan Dinda. Ini kita sudah berproses bersama nih. Semoga apa yang kita buat, apa yang kalian planningkan, itu bisa dilaksanakan. Dan kita akan berjumpa di hari Jumat depan ya. Jangan lupa ya. Siap, Sus. Jangan lupa datang, kalau kita tidak bisa berjumpa secara luring, kita bisa daring seperti ini, lalu kalian bisa siapkan
hasil yang sudah kalian buat planningnya ya. Oke, Siap, siap. Sus. Oke, terima Ya. kasih banyak ya untuk perjumpaan kita hari ini. Iya, Ya, Suster. thank you. Terima kasih banyak juga Thank you, telah teman-teman. membantu Terima kami. kasih, Suster. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali ya. Ya, siap, Suster. Oke, Bye-bye. bye. Terima kasih. Oke. Oke, boleh teman-teman yang lain boleh on cam, terus kita mau tepuk tangannya semuanya buat kelompok kita hari ini yang luar biasa. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yang maju hari Jumat, kelompoknya siapa ya? Kelompok Untuk 4. untuk memberi kesan-pesan dan saran mungkin atau masukan atau pertanyaan ke kelompok juga boleh karena ya hari ini sangat luar biasa, bagus sekali. Ya ini yang maju hari Jumat boleh on cam, boleh memberikan feedback buat teman-teman, boleh gantian nanti, monggo. Siapa dulu nih? Ini oke, siapa dulu? Saya, Oh, boleh. oke. Terima kasih kelompok untuk simulasinya sudah sangat bagus. Cuman saya ingin memberi, tadi ada hal yang saya perhatikan di awal-awal ketika suster meminta untuk merenungkan masalah yang terjadi, tapi malah langsung suruh cerita si Budinya. Jadi saya pikir mungkin akan menunggu beberapa saat dulu agar anak-anaknya menggali lagi atau throwback masalah apa yang sebenarnya sedang dialami. Begitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin? Atau Oke. mau ditanggapi, Suster? Ya, itu tadi kecepatan sebenarnya. Terima kasih ya sudah memberikan masukan. Ini faktor grogi. Gak apa-apa, Suster. Kan sama-sama belajar. Ayo yang lain gimana? Mungkin Saya mengenai... boleh? Gimana? Oh, boleh. Suara saya kedengaran kan ya, teman-teman? Dengan Jelas. Oke. Jadi mau dulu buat kelompok tadi bagian pembukanya sudah oke, tersusun dengan sangat rapi, terstruktur begitu. Tadi juga susternya, guru BK-nya cukup teliti ya, karena tadi di awal itu sampai ditanya siapa yang mau ke belakang, seperti itu. Nah, terus ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Sebelumnya, ini sekolahnya posisinya gimana sih, teman-teman? Ceritanya masih online atau sudah offline begitu? jadi ini ceritanya kita itu online dan off gitu. Daring dan luring gitu. Jadi ada kemungkinan kita bisa ketemu luring, ada juga daring. Kalau yang pas proses ini dalam posisi daring. Oke, begitu ya. Oh ya, ada beberapa hal yang saya sampaikan gitu. Tadi di bagian penyelesaian ya, yang saat dimana anggota kelompoknya itu menyadari apa yang telah mereka perbuat itu ternyata salah begitu. Nah, saya rasa bagian itu terlalu cepat begitu ya, karena kayak di awal kan tadi konseli-konselinya kayak udah, ada yang sering telat, ada yang nggak disiplin karena ada yang bilang mau nambah relasi, terus ada yang bilang karena bapaknya kepala sekolah seperti itu. Terus tiba-tiba setelah menceritakan udah masuk ke dalam tahap konseling, terus langsung menyadari perbuatan itu salah, kayak kurang make sense saja sih menurut saya. Tapi nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga bikin narasinya seperti itu, karena kan tidak ada resistensi seperti itu, karena
dalam realitas kan pasti ada nanti 1-2 siswa yang kayak berpegang teguh pada prinsip awalnya seperti itu, tapi tidak apa-apa. Lalu tadi ada lagi ya yang mau saya sampaikan. Oh ya, tadi saya kenapa nanya ini sekolahnya online apa offline? Soalnya tadi kan si Dinda itu di bagian apa yang akan dia lakukan ke depannya itu dia bilang dia mau bangun 40 menit lebih awal gitu karena katanya perjalanan ke sekolah 30 menit. Terus tadi di akhir guru BK-nya bilang besok kalau sudah sekolah seperti biasa saya yang akan menyambut kalian di depan sekolah gitu. Terus saya mikir ini sekolahnya online atau offline seperti itu. Itu aja sih teman-teman dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat baik. Atau mau ada yang ditanggapi, mau dijawab dulu, Suster atau teman-teman kelompok? Aldo, Budi. Gimana, Ya, Suster? terima kasih Oh, karena ya. teliti ya dia. Saya aja nggak tahu sih. Suster ngomong begitu ya. Ya kalau kayak begitu emang berarti ada kesalahan ya. Sebenarnya mungkin ini sekolahnya offline, tapi konseling kali ini dilaksanakan secara online, gitu. Kayak di luar hari biasa lah, mungkin weekend gitu kan. Konselingnya nggak tahu juga sih. Ya, thank you Oke. masukannya ya. Ya, nggak apa-apa, semangat. Oke. Oke, ada yang lain lagi mungkin ada yang mau memberikan, kan Boleh, tadi Kak. sudah ada yang memberikan saran, komentar. Ganti. Ada lagi? Saya Anggota mungkin kelompok lagi? masukkan aja, Kak, dari Oh, kelompok. boleh. Gimana? Kok Nah, gelap? kalau iya, Kak, kameranya mati. Oh ya udah nggak apa-apa. Boleh Oke. silahkan. Nah, kalau menurut saya yang awalnya itu yang suster tanya ini tuh satu kelas atau enggak, kalau menurut saya itu bakal jadi pertanyaan ya. Maksudnya kan harusnya mungkin dia yang ngundang tuh dia tahu posisi itu tuh sekelas atau enggak gitu. Harusnya nah, menurut saya jangan tanya itu sih, harusnya kan jadi pertanyaan nih, lu siapa yang ngundang gitu. Nah, terus menurut saya konselornya juga suster kurang ini apa? Identifikasinya itu kurang gitu loh. Misal nih kan di kasusnya Dinda nih, kan tadinya dia itu berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun gitu loh. Maksudnya karena orang tuanya kepala sekolah di situ, jadi dia bebas. Tapi di lain sisi dia kok takut nggak lulus gitu. Nah itu kan kayak dia bisa lakuin apa aja kok malah takut nggak lulus. Nah itu tuh harus, loh ini kenapa gitu kan. Terus kalau menurut saya juga kasus yang naras, kalau menurut saya suster tuh makin kesini tuh makin kayak membenarkan kan naras tuh tadi dia butuh banyak teman atau perlu banyak teman buat bantu dia ulangan gitu nggak sih, buat kayak contek-contekan gitu kan. Nah itu kok nggak dibahas juga gitu, apakah suster memberikan semangat terus ayo cita-citamu terwujud dengan bantuan teman-temannya naras itu, kayak tadi itu nggak disinggung gitu masalah itu gitu. Terus yang lain, kalau kasusnya Aldo kayaknya selesai ya, kalau menurut saya kasusnya Aldo selesai gitu aja Kak, lebih Oke, terima kasih. detail aja, Terima maksudnya lebih kasih. peka aja Terima gitu kasih ya. masukannya. Ada satu lagi yang belum ya berarti yang buat Majur Jumat ya, ada 4 orang kan? Iya. Saya terdengar nggak ya suaranya? Oh, terdengar. Ya karena tadi beberapa hal udah disampaikan teman-teman, saya cuma mau mengapresiasi aja buat teman-teman kelompok. Terima kasih sudah memberikan simulasi yang baik. Ya walaupun pasti ada beberapa kekurangan, tapi keseluruhan sudah baik. Sudah terlihat natural, maksudnya kayak ini benar-benar konseling kelompok gitu. Ya, kemudian juga tadi summitnya juga udah terlihat
udah jelas gitu. Gitu sih teman-teman, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih buat saran, komentar, buat masukannya juga, buat apresiasinya juga. Terima kasih karena kelompok hari ini juga luar biasa, urutannya juga udah baik. Ayo tepuk tangan. Oke, dibuka juga mungkin kalau ada dari kelompok yang lain mau bertanya atau mungkin mau memberikan masukan juga tentang hal yang mungkin belum disebutkan oleh kelompok yang barusan, mungkin boleh. Misalnya apa, mungkin dari raut wajah, atau dari gesturnya, atau dari pembawaannya, atau dari yang lain juga boleh teman-teman. Atau mau bertanya aja juga bisa, nanti bisa dijawab sama kelompok. Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya? Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya yang di luar kelompok yang maju hari Jumat? Karena kan semuanya pasti juga ikut memperhatikan. Mungkin mau memberikan pujian juga boleh, saran juga bisa buat kelompok atau pertanyaan. Gimana teman-teman? Mungkin siapa? Melania, atau Anissa, atau Irma, atau Niken, atau siapa ini? Masih banyak loh teman-teman yang lain. Ada teman-teman? Gak ada suaranya nih. Wih, pada ngantuk apa ya ini? Kok nggak ada suaranya yang lain? Nggak ada suaranya ini, benar nggak ada yang mau komentar lagi? Cukup? Nggak ada, Kak. Cukup. Udah berarti nggak ada lagi atau ada? Cukup. Cukup? Iya. Oke, udah nggak apa-apa. Terima kasih buat yang hari ini sudah simulasi. Terima kasih juga buat hari ini yang sudah memberikan saran, memberikan feedback, memberikan pujian. Pokoknya selamat buat kalian semua. Hari ini luar biasa, teman-teman. Simulasinya juga keren, urutannya juga lengkap, dari penjelasannya di awal konseling itu apa, terus menjelaskan permasalahannya masing-masing, terus konselornya juga sabar, walaupun tadi katanya grogi, tapi sudah bagus. Terima kasih ya teman-teman, kelompok hari ini luar biasa. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman hari ini. Oke, hari ini sudah semua. Jangan lupa nanti link untuk rekamannya dikirimkan ke grup WA. Biar nanti teman-teman yang lain bisa membantu mengingat untuk merefresh, untuk menilai kalian. Juga jangan lupa berikan penilaiannya yang sudah diberikan oleh Bu Indah. Sudah ada lembar penilaiannya kan ya teman-teman? Nah, jadi setiap kelompok juga ikut mengisi dan mengirimkannya ke grup WA. Oke, sudah paham semuanya? Paling lambat kata Bu Indah, pesan dari Bu Indah itu jam 1 siang ya? Sudah ada di grup. Oke, pokoknya jangan lupa dikirimkan di LMS hasilnya. Terus kelompok juga jangan lupa mengirimkan videonya agar teman-teman bisa merefresh apa yang tadi mungkin lupa atau kelewatan gitu. Mungkin bisa untuk membantu teman-teman lain untuk mengingat. Oke, terima kasih kelas hari ini. Saya tutup. Terima kasih, Mbak. Saya tutup dengan doa ya, teman-teman. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak buat penyertaanmu hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ini kami akan dari bacaan hari ini. Semoga apa yang kami lakukan hari ini dapat berguna bagi kami semua. Dan berkat buat kami masing-masing pribadi. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sehat untuk teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatannya. Semangat walaupun masih harus online terus. Semangat. Oke. Jangan lupa dikerjain teman-teman, tugasnya dikirim ke grup. Oke, semangat juga buat siap-siap buat kelompok yang hari Jumat maju ya teman-teman.
Ya, Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi. Salam sehat buat Pagi. semuanya. Bye.